Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Diki dan teman-teman. Pada saat ini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai analisis prinsip usability dan UX pada aplikasi lain. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Edward Terensli dari NIM 196 25187. Saya Teresia Estelina Ratuju dari NIM 196-25082. Yanesia Aurelia Grevade Devi dari NIM 196-25142. Saya masih belajar Satria Sati Chandra dari NIM 196-25237. Oke, sebelum itu kita harus mengenali apa itu Line. Line sendiri merupakan aplikasi pengirim pesan instan dan panggilan suara gratis asal Jepang. Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mengirim pesan, gambar, video, dan audio, serta percakapan maupun konferensi video menggunakan internet secara instan. Line sendiri menyasar tujuan atau demografi para remaja, di mana berarti Line menekankan pada konsep simplisitas dan minimalis. Nah, fungsi Line sendiri ada beberapa. Yang utama yaitu mengirim pesan, foto, video, audio, panggilan, maupun konferensi video berbasis internet, stiker unik, dan homepage untuk update status dan ulang tahun. Sekarang kita akan membahas analisis prinsip dari usability heuristiknya Line. Prinsip yang pertama adalah visibility of system status, di mana sistem harus memberitahu kepada pengguna apa yang sedang terjadi pada proses sistemnya. Contohnya diterapkan di Line yaitu status read untuk memberitahu pengguna bahwa pesan tersebut telah dibaca pada jam yang spesifik. Namun, sebaliknya di lain sisi, Line memberikan status read namun tidak memberikan status terkirim, di mana ketika pesan tidak diterima namun tidak dibaca, akan kosong saja, tidak ada tanda apa-apa. Sehingga menimbulkan kebingungan bagi pengguna. Sarannya adalah sebaiknya Line memberikan status terkirim atau send, juga kirim namun belum dibaca saja. Prinsip kedua. Prinsip kedua yang harus diterapkan adalah match between system and the real world. Artinya, sistem harus sesuai dengan dunia nyata, sebagai representasi dari dunia nyata. Contohnya, pada sistem ada fitur bagi lokasi pada pengguna lain, yang memberikan lokasi spesifik dan akurat sesuai dengan GPS. Selanjutnya, lain juga memberikan fitur birthday to day, yang memberikan tanggal dan hari ulang tahun teman, sehingga tradisi mengucapkan ulang tahun teman dapat dibantu oleh sistem ini. Namun, kembali lagi, dari lain sisi, pasti ada kelemahan, yaitu sistem lain juga integrasi dengan aplikasi lainnya terkadang tidak relevan dengan region masing-masing pengguna. Contohnya, di sini terdapat Open in Yahoo Japan Maps, di mana belum tentu region pengguna tersebut dari Japan namun mendapatkan itu. Prinsip ketiga. Prinsip ketiga adalah user control and freedom, di mana sistem harus memberikan kebebasan pada penggunanya untuk mengatur dengan aplikasi device ya. Contohnya di sini Line telah menerapkannya dengan pengaturan kontrol privacy dan kontrol profile status yang bisa diganti-ganti sesuai kreativitas. Selanjutnya, di lain sisi, Line juga memiliki kelemahan karena ada dua yang tidak bisa dikontrol, yaitu ID yang tidak dapat diubah, dan yang kedua, pesan yang tidak dapat diedit ketika sudah dikirim. Saran dari kami adalah kedua fitur itu tetap harus diadakan supaya memberikan kontrol penuh pada pengguna untuk kustomisasi dan mengedit pesan sebelum dikirim. Selanjutnya ada konsistensi and standards. Pada dasarnya, pengguna sudah terbiasa dengan pola atau standar tertentu, sehingga software idealnya harus mengikuti standar yang sudah familiar agar pengguna tidak kebingungan. Nah, Line sendiri sudah menerapkan prinsip ini, di mana tampilan chat pada Line sama seperti tampilan pada chat aplikasi chat lainnya, seperti WhatsApp. Di bagian atas, kita bisa melihat informasi kontak, lalu chat ditampilkan dalam bentuk bubble, di mana bagian kanan adalah dari sisi pengguna dan bagian kiri adalah balasannya. Lalu di bagian bawah kita bisa mengirimkan pesan. Next. Namun di sisi lain, Line tidak hanya
melayani aplikasi chat, tapi juga memiliki banyak layanan lain seperti Line Games, Rewards, dan lain-lain. Nah, layanan-layanan ini umumnya memiliki alur desain dan penggunaan yang berbeda-beda, sehingga pengguna harus mempelajarinya kembali. Saran perbaikannya adalah Line bisa tetap mempertahankan branding tiap layanan, tetapi tetap menyelaraskannya dengan desain lain seperti warna dan fontnya. Next. Yang kelima, ada error prevention. Software sebaiknya dapat mencegah kesalahan. Nah, Line sudah melakukan ini dengan menampilkan pop-up konfirmasi sebelum kita ingin menghapus chat atau teman. Hal ini menjadi pencegah agar tidak terjadi kesalahan. Next. Namun beberapa fitur seperti ketika kita ingin meng-add teman atau meng-announce something, Line tidak memberikan pop-up konfirmasi. Jadi risiko terjadi kesalahannya sangat tinggi. Nah, saran perbaikannya, Line bisa menambahkan langkah konfirmasi seperti pop-up sebelumnya, dan untuk fitur Add Friends dapat diberikan detail profil yang ingin tambahkan agar tidak salah orang. Next. Yang keenam ada recognition rather than recall. Prinsip ini menekankan agar software meminimalisir memory load dari pengguna. Jadi pengguna tidak harus mengingat-ingat, tetapi software membantu dengan memberikan hint atau pengingat yang mereka butuhkan. Nah, Line memiliki fitur recent search dan juga recent sticker dan emoji. Sehingga pengguna tidak harus lagi mengingat-ingat apa yang sebelumnya mereka cari, atau stiker dan emoji apa yang sebelumnya mereka lakukan, dan mereka tidak perlu kesusahan mencari letaknya. Next. Namun dengan banyaknya ikon layanan pada Line, hal ini bisa menjadi overwhelming bagi pengguna, karena pengguna nggak bisa milih ikon layanan mana yang ingin mereka tampilkan dan ikon layanan mana yang mereka tidak butuhkan dan bisa mereka sisihkan. Jadi saran perbaikannya adalah Line bisa menambahkan opsi customization atau personalization, sehingga pengguna bisa memilih ikon layanan apa saja yang ingin ditampilkan sesuai kebutuhan mereka. Prinsip yang selanjutnya adalah flexibility and efficiency of use, di mana fleksibilitas dan efisiensi penggunaan menekankan pentingnya merancang aplikasi untuk pengguna pemula maupun ahli dengan menawarkan fleksibilitas dalam cara menjalankan tugas. Contoh fitur lain yang sesuai dengan flexibility and efficiency of use adalah multi-device, di mana Line mendukung penggunaan multi perangkat seperti ponsel, tablet, dan komputer secara bersamaan, sehingga memungkinkan pengguna mengakses akun yang sama di beberapa perangkat. Next. Fitur yang selanjutnya adalah all-in-one service, di mana all-in-one service di Line berarti Line tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi chat atau komunikasi, tapi juga mengintegrasikan layanan-layanan lain dalam satu platform, sehingga pengguna tidak perlu berpindah ke aplikasi yang berbeda untuk memakai layanan tersebut. Next. Selanjutnya adalah fitur Line ID dan QR Code, di mana pengguna bisa menambahkan teman lewat ID dan scan barcode, sehingga pengguna tidak harus memakai nomor telepon untuk menambahkan teman atau orang tersebut. Next. Terdapat ketidaksesuaian fitur-fitur lain dari prinsip flexibility and efficiency of use. Yang pertama adalah tampilan yang padat menyulitkan akses ke fungsi inti. Dapat dilihat dari gambar di samping, di mana main menu Line terdapat banyak sekali fitur-fitur atau layanan-layanan yang nantinya akan membingungkan pengguna pemula. Yang kedua adalah proses verifikasi yang sulit, di mana ketika pengguna ingin login ke perangkat yang berbeda, maka dibutuhkan verifikasi code, di mana verifikasi code ini akan dikirimkan ke main device. Yang menjadi hambatannya adalah ketika main device-nya tidak tersedia. Saran dari ketidaksesuaian tadi itu yang pertama pada fitur all-in-one service, Line bisa menyederhanakan antarmuka dengan mengelompokkan menu atau melakukan personalisasi tampilan. Yang kedua pada fitur multi-device, Line bisa mempermudah autentikasi dengan biometrik atau one-click login. Next. Prinsip selanjutnya adalah aesthetic and minimalist design, di mana poin ini bertujuan untuk memastikan agar informasi yang disajikan kepada pengguna mendukung tujuan utama pengguna saja. Contohnya pada aplikasi lain, yaitu yang pertama, tampilan chat obrolan yang sederhana. Ruang chat Line didesain cukup bersih, hanya menampilkan pesan, stiker, emoji, dan attachment. Selanjutnya adalah variasi tema aplikasi, di mana pengguna dapat mengganti tema dan wallpaper sesuai selera. Dengan demikian, aspek estetika terjaga sekaligus memberi pengalaman personal yang tetap mudah digunakan. Next. Ketidaksesuaian fitur lain dari prinsip aesthetic and minimalist design itu yang pertama, di luar ruang chat, tampilan aplikasi dipenuhi berbagai layanan. Contohnya ada Line Bank, Line Webtoon, dan sebagainya, sehingga mengurangi kesan sederhana. Yang kedua adalah terlalu banyak variasi tema, stiker, dan wallpaper berbayar yang dapat membuat antarmuka kehilangan kesan minimalisnya. Next.
Saran perbaikan dari ketidaksesuaian tadi yaitu yang pertama, layanan tambahan dapat ditempatkan dalam satu tab khusus atau dibuat navigasi bertingkat. Lalu yang kedua, lain sebaiknya menambah variasi tema gratis dengan tetap menjaga kualitas desain. Next. Nah, selanjutnya kita ada help user recognize, diagnose, and recover from errors. Nah, prinsip ini menekankan bagaimana pesan error harus mudah dipahami, menunjukkan masalah yang dialami, serta menyarankan solusi yang konstruktif dan tidak menghakimi. Dengan contoh, ada beberapa kondisi di sini seperti login dan reset password. Di kondisi login ini, ketika saya salah memasukkan nomor telepon akan diberitahukan bahwa nomor telepon yang dimasukkan tidak valid. Kemudian ada beberapa contoh seperti di sini, kata sandi tidak sesuai karena karakter konfirmasi dan karakter yang ingin diubah berbeda. Kemudian ada pula solusi dari permasalahan mengapa kata sandi yang sudah sesuai ini tidak bisa diubah karena 3 poin berikut tidak terpenuhi. Kemudian ada pula ketidaksesuaian dengan prinsip ini dari Line lewat login form pada PC Line, yaitu email address or password is either incorrect or not registered with Line, di mana hal ini membuat kebingungan bagi para pengguna Line yang baru saja menggunakan Line karena hal ini menciptakan 2 kondisi yang berbeda. Nah, saran perbaikannya adalah kondisi status error disesuaikan dengan kejadian yang telah ditemukan. Misalnya email tidak ditemukan atau tidak terdaftar di Line, mohon periksa ulang email yang digunakan jika email tidak terdaftar di database Line. Sedangkan jika emailnya terdaftar, bisa ditulis dengan informasi sandi salah, silahkan coba kembali atau tekan tombol reset password. Kemudian ada help dan documentation, di mana prinsip ini menekankan bahwa aplikasi harus memiliki dokumentasi dan customer service atau help desk untuk memudahkan pengguna dalam menghadapi masalah yang mereka alami dalam menggunakan aplikasi. Contohnya di sini, Line menyediakan fitur announcement, FAQ, dan dokumentasi, dan pemberian help button pada setiap login atau apapun itu untuk membantu pengguna. Nah, kekurangan dari Line sendiri ada beberapa seperti dukungan bahasa yang didukung hanya terbatas pada bahasa tertentu yang menyulitkan pengguna-pengguna lokal yang menggunakan Line. Kemudian tampilan dan hasil dari mesin pencari mengenai solusi kurang relevan dengan kata kunci yang kita cari. Contohnya, di sini saya mencari inquiry form dari solusi dokumentasi sebelumnya, tapi ketika saya cari tidak keluar hasil yang sesuai. Kemudian, saran dari perbaikannya adalah perluasan fitur dokumentasi dengan banyak bahasa, perbaikan segi penempatan tata letak, misalnya dokumentasi dan pusat bantuan dapat dipisah agar tidak membingungkan pengguna, dan aksesibilitas serta kegunaan mesin pencari untuk solusi yang lebih baik agar pengguna tidak kesulitan dalam mencarinya. Yang kemudian adalah analisis user experience. Yang pertama, ada penggunaan album untuk menghemat penyimpanan internal gawai, di mana penggunaan album di sini dapat menyimpan foto tanpa perlu kita download, namun tetap permanen di dalam Line sehingga tetap bisa kita akses. Yang kedua, foto atau gambar dari chat tidak otomatis langsung masuk ke galeri, tapi kita bisa tetap melihat foto tersebut dengan jelas. Sehingga pengguna bisa memilih foto mana yang ia butuhkan dan galeri tidak penuh dengan foto-foto yang tidak diperlukan. Yang ketiga adalah all-in-one service yang meningkatkan fleksibilitas pengguna, di mana pengguna dapat menggunakan layanan lain dalam satu platform, sehingga pengguna tidak perlu berpindah ke aplikasi yang berbeda untuk menggunakan layanan tersebut. Yang keempat adalah banyaknya fitur yang terintegrasi dengan kehidupan nyata, contohnya berbagi lokasi, mencatat, dan catatan ulang tahun teman, sehingga memudahkan para pengguna di kehidupan nyata. Kemudian ada sisi negatif yang pertama adalah FAQ Line dan helpdesk yang cukup terbatas dalam menyampaikan solusi dari masalah yang dialami user. Contohnya di sini seperti yang tadi, inquiry form tidak dapat ditemukan di help artikel sini, sehingga harus mencari lewat Google, dan inquiry form atau bilik aduan yang disediakan pun masih sangat terbatas karena hanya dapat dengan mengadukan poin-poin tertentu dan tidak dapat menulis secara manual masalah yang mereka hadapi secara case by case. Selanjutnya, ada banyak fitur yang fungsional tapi tidak intuitif.
sehingga pengguna harus mempelajarinya terlebih dahulu. Contohnya, ada fitur delete dan unsend yang keduanya terlihat sama namun sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya adalah tema dan stiker gratis yang tersedia relatif sedikit, di mana terbatasnya tema dan stiker gratis akan membuat pengguna harus membeli koin untuk menggunakan tema dan stiker yang lain. Yang terakhir, adanya bug yang mengganggu beberapa pengguna. Contohnya adalah bug pesan tidak diterima akibat belum advance di aplikasi lain yang seperti saya alami pada gambar ini. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai analisis prinsip dan user experience aplikasi lain. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.